Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul lagi di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman yang gelap sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, teman-teman, berbicara tentang bulan suci Ramadan, saya pengen kasih tahu nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada tahu hal-hal yang dilarang bahkan membahayakan kita pada saat kita berbuka puasa. Pasti teman-teman di sini di rumah bertanya, wah, emangnya apa sih efeknya gitu? Atau enggak, teman-teman pasti bertanya juga, aduh, kan ini dari pagi, dari subuh nih sampai maghrib itu kita belum minum, bahkan kita belum mengonsumsi apapun gitu. Nah, ini nih teman-teman harus tahu, kira-kira apa sih yang bisa membahayakan kita pada saat kita berbuka puasa? Simak video berikut. Oke, teman-teman, yang saya maksud membahayakan pada saat kita berbuka puasa, yang mau saya beritahu juga ke teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membahayakan tadi? Yaitu ternyata adalah berlebihannya kita sebagai manusia pada saat kita berbuka puasa. Teman-teman juga pasti seperti yang saya bilang tadi, pasti bertanya-tanya lagi, emangnya kenapa gitu? Emangnya kenapa kalau misalkan kita berbuka puasa berlebihan? Kita lapar nih, dari pagi sampai maghrib juga belum makan apa-apa, belum mengonsumsi apa-apa, minum juga tidak ada. Nah, iya teman-teman, saya tahu teman-teman semua di sini lapar, teman-teman semua di sini haus, tapi bukan berarti pada saat azan teman-teman mendengar Allahu Akbar, itu teman-teman langsung hajar semua gorengan, 50 gorengan biji, bakwan, tempe, 2 es cendol sekaligus. Bukan seperti itu ya teman-teman. Kita berbicara tentang bahayanya dari segi kesehatan dulu ya. Nah, dari segi kesehatan saja udah jelas bahwa makan berlebihan itu tidak baik. Ini kita ngobrol di luar Islam ya teman-teman. Berlebihan itu tidak baik. Karena apa? Teman-teman belum makan apa-apa nih dari pagi sampai maghrib, tapi teman-teman langsung mengonsumsi sekaligus banyak nih pada saat waktu maghrib itu, otomatis sistem pencernaan teman-teman bisa rusak. Ataupun kaget pada saat teman-teman makan langsung banyak makanan atau minuman tersebut gitu teman-teman. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, teman-teman, gak cuma itu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, cukupkanlah perutmu dengan beberapa makanan. Jika masih ada, maka makan sedikit lagi. Jika masih ada, maka makanlah sedikit lagi. Hadis riwayat Bukhari. Tuh, teman-teman, sekelas Nabi Muhammad SAW saja menganjurkan kita, jika perut kita masih ada, maka makanlah sedikit lagi, bukan malah banyak lagi teman-teman ya. Lantas bagaimanakah cara kita menghindari hal-hal tersebut? Bagaimana caranya kita bisa merubah hal-hal tersebut dalam diri kita? Nah, ini yang mau saya bahas juga teman-teman. Maka salah satunya yaitu menggunakan cara berbukanya Rasulullah SAW. Nah, sini saya juga bakal kasih tahu nih bagaimanakah caranya. Maka inilah caranya teman-teman. Nah, yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kudu harus dan mesti juga nih teman-teman, sebelum berbuka puasa, yaitu harus setelah matahari terbenam teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung ngedengar azan maghrib nih, Allahu Akbar, nah itu artinya teman-teman sudah harus dan sudah bisa untuk berbuka. Yang kedua, yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelahnya disambungkan lagi dengan membaca doa sebelum makan teman-teman. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu saja sudah cukup. Lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman tambahkan lagi dengan doa berbuka puasa. Nah, doa berbuka puasa itu juga ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu li rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua itu teman-teman juga bisa pakai nih, yang seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, dhahabat duma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Lalu jadi yang mana nih yang lebih bagus nih, yang pertama atau yang kedua yang bisa saya doakan nih? Ya,
terserah teman-teman, karena keduanya itu hanya berbeda pendapat dan hanya berbeda dari hadisnya saja teman-teman. Kalau yang pertama itu adalah doa dari hadisnya Abu Daud, dan kalau yang kedua itu adalah doa dari hadisnya Ibnu Majah. Jadi yang mana yang mau teman-teman pakai, jadi terserah teman-teman, karena doa-doa tersebut keduanya sama-sama baik untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu memakan kurma dan hanya meminum air putih saja teman-teman. Kayaknya kalau orang Indonesia nih, termasuk saya mungkin ya, kurang relate kayaknya sama opsi yang bakal saya jelasin ini. Tapi itulah yang disunahkan Rasulullah SAW teman-teman, di mana beliau itu hanya memakan 3 biji kurma. Yes, literally 3 biji kurma. Lalu dia hanya meminum 3 kali tegukan air putih saja teman-teman. Ya, lalu setelah itu baru disambung dengan membaca doa sebelum buka puasa tadi teman-teman. Ya Allahumma lakasumtu, dan yang kedua tadi dhahabat doma'u itu. Gitu. Nah, kalau saya tadi udah berbicara tentang makanan ringan, pasti teman-teman juga bakal nanya nih. Jadi kapan nih kita makan makanan hidangan utamanya nih? Kapan kita makan nasi sama ikan kita gitu kan? Nah, ternyata teman-teman, yang disunahkan Rasulullah SAW yaitu mendirikan sholat terlebih dahulu, lalu baru bisa menyantap makanan hidangan utamanya teman-teman semua. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita menyantap hidangan utama kita terlebih dahulu, atau kita makan nasi dulu misalkan sebelum sholat maghrib, itu rasanya sholat maghrib kita itu agak keganggu gitu teman-teman. Kayak ada yang ganjel di dalam perut kita nih, kayak belum turun gitu. Nah makanya Rasulullah SAW aja bahkan menganjurkan kita untuk menunda sholat kita terlebih dahulu sampai kita tidak merasakan kenyang lagi teman-teman. Wah, alhamdulillah ternyata nggak kerasa banget. Udah di ujung acara aja teman-teman ya. Kesimpulannya apa ya? Ya jangan terlalu banyak mengkonsumsi atau meminum yang terlalu berat-berat atau berlebihan aja sih teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman punya rasa kayak aduh lapar banget nih, gak kuat nih buka puasa, hampir pingsan nih, gak bisa menahan rasa dahaga gitu, jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa dihindarkan, bahkan bila perlu tuh ya kita melaksanakan apa yang dianjurkan, bahkan yang disunahkan kalau bisa sama Rasulullah SAW gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua yang sedang nonton di sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.